Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irfan Ahmad di Keystore Channel Official. Tentunya masih di program belajar desain grafis dari nol sampai dengan mahir. Baik teman-teman, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, boleh di-subscribe, kemudian di-share bagi teman-teman yang memerlukan. Jangan lupa bunyikan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Kita langsung saja buka CorelDRAW-nya. Di part ketiga ini kita akan membahas fungsi shaping pada CorelDRAW. Bagi teman-teman yang belum menonton cara install dan pengenalan user interface tools di CorelDRAW itu sendiri, boleh dilihat video part 1 dan part 2. Baik teman-teman, silakan kalian buka terlebih dahulu CorelDRAW-nya, kemudian bikin dokumen baru. Untuk ukuran stage-nya, teman-teman bisa menggunakan ukuran A4. Nah, sebenarnya bebas ya untuk ukuran, boleh A4 ataupun F4. Nah, tentunya saya menggunakan di sini A4. Di part 3 ini, teman-teman, kita akan membahas fungsi shaping pada CorelDRAW. Nih, beberapa hal yang perlu kita pelajari dalam teknik dasar menggunakan aplikasi CorelDRAW. Salah satu fungsi shaping pada CorelDRAW. Fungsi ini sering digunakan dalam pengeditan objek dalam CorelDRAW, baik itu penggabungan objek, pemotongan objek, dan lain-lain. Nah, untuk itu saya akan bahas sedikit mengenai fungsi shaping dalam CorelDRAW 2019. Shaping itu sendiri terdiri dari well, trim, intersect, dan yang lainnya. Kemudian, teman-teman perlu menjadi catatan, fungsi shaping ini itu akan muncul apabila dua atau lebih objek terseleksi. Jadi, kalau tidak ada dua atau lebih objek yang tidak terseleksi, fungsi shaping ini itu tidak akan muncul. Nah, contohnya seperti ini. Di sini, tampilan CorelDRAW ini itu fungsi shapingnya tidak muncul. Nah, kenapa? Karena tadi saya sudah bilang bahwa fungsi shaping akan muncul apabila dua atau lebih objek terseleksi. Contohnya seperti ini. Ada objek persegi, kemudian ada objek lingkaran. Nah. Oke. Saya seleksi kedua objek ini. Cara menyeleksinya, teman-teman bisa melakukan cara ini, atau klik objek lingkaran, kemudian tekan shift di, otomatis akan terseleksi dua-duanya. Nah, di atas ini fungsi shapingnya keluar. Ada well, ada trim, ada intersect, dan yang lainnya. Untuk membahasnya, kita coba satu persatu. Yang pertama ada namanya fungsi shaping well. Fungsi well ini berfungsi untuk menggabungkan dua buah objek atau lebih yang saling bersinggungan menjadi satu objek. Nah, kata kuncinya bersinggungan ya. Berarti kalau ada dua objek yang bersinggungan, fungsi well ini itu akan menggabungkan. Nah, contohnya di sini. Saya ada dua objek lingkaran dan objek persegi. Nah, cara pengerjaannya gini. Silakan kalian klik lingkaran, kemudian tekan shift di keyboard. Nah, di atas fungsi settingnya keluar. Langsung saja klik icon well. Menggabungkan, jadi menggabungkan dua objek persegi dan lingkaran. Ini yang pertama fungsi well. Kita kasih nama biar ada perbedaan.
Kemudian yang kedua ada fungsi shaping trim. Nah, fungsi ini berfungsi untuk memotong objek yang bersinggungan. Nah, contohnya ada persegi, kemudian ada lingkaran. Nah, masih di persegi dan lingkaran ya. Oke. Nah, sekali lagi fungsi trim ini itu untuk memotong. Nah, jadi fungsi trim ini itu untuk memotong. Yang menjadi catatan, objek yang pertama kali diklik maka itu yang akan menjadi pemotong. Objek yang akan memotong. Nah, di sini saya pertama kali yang saya klik adalah lingkaran. Klik saya lingkaran, kemudian tekan shift di keyboard, jangan dilepas, kemudian klik persegi. Nah, kita coba icon trim. Nah, otomatis terpotong. Kita lihat geserkan. Nah, maka objek perseginya akan terpotong. Itu trim. Kita kasih nama trim. Kemudian yang ketiga ada intersect. Fungsi intersect ini berfungsi untuk membuat objek baru hasil perpotongan dari dua buah objek yang bersinggungan. Nah, jadi akan menciptakan objek baru hasilnya yang bersinggungan. Contoh lagi di sini ada persegi, kemudian ada lingkaran. Untuk ukuran lingkarannya biar bulat, teman-teman tinggal sambil menekan Ctrl atau Ctrl di keyboard. Nah, di sini. Sama pengerjaannya, klik lingkaran, kemudian tekan shift di keyboard, klik persegi, kita pilih icon intersect. Nah, jadi kita menghasilkan objek baru yang saling bersinggungan antara persegi dan lingkaran. Hasilnya ini. Kita warnai biar kelihatan. Ini kita kasih nama lagi biar ada perbedaan. Selanjutnya yang keempat ada simplify. Ini kita contohkan lagi. Ada objek persegi, kemudian ada lingkaran. Fungsi ini mirip dengan fungsi trim. Jadi fungsi ini mirip dengan trim. Itu untuk memotong. Cara pengerjaannya sama. Klik yang lingkaran, kemudian shift, klik persegi. Nah, sama ya, terpotong. Nah, terpotong. Kita kasih nama lagi.
Selanjutnya yang kelima ada front minus back. Nah, FMB. Kita bikin lagi lingkaran. Fungsi ini digunakan untuk memotong objek yang ada di atas objek lain. Nah, jadi fungsi ini sama dengan trim, cuman kata kuncinya adalah objek yang di atas yang terpotong. Nah, kalau di sini kita warnai yang lingkarannya. Nah, jadi yang di atas itu adalah yang lingkaran. Kemudian yang di bawah adalah yang persegi. Nah, yang akan terpotong otomatis yang lingkaran. Nah, cara penggunaannya, klik lingkaran, kemudian tekan shift, kemudian tekan persegi. Kita coba yang front minus back. Nah, kalau trim memotong tetapi objek yang memotongnya tidak hilang. Kalau front minus back memotong sama tapi objeknya hilang. Selanjutnya yang keenam ada back minus front. Ini kebalikannya. Kalau front minus back itu objek yang di atas terpotong, kalau back minus front, objek yang di bawah akan terpotong. Yang terakhir, yang ketujuh ada fit boundary. Fungsi ini membuat objek baru yang mengelilingi objek yang dipilih atau seleksi. Ini contohnya, ini sama seperti well untuk menggabungkan, tetapi kalau ini objek yang awalnya tidak hilang. Penggunaannya sama. Buat objek baru ya, cuman objek ininya nggak hilang, itu maksudnya. Oke, kita kasih nama.
Oke teman-teman, untuk pengenalan dari fungsi shaping sudah selesai. Teman-teman bisa lihat perbedaannya, reviewnya ini ya. Kalau sudah paham, kita praktekkan dengan memahami fungsi shaping. Tidak disadari kita sudah bisa membuat logo Carrefour. Teman-teman paham ya, atau tahu ya logo Carrefour. Kita bikin di page kedua biar yang page 1 tidak hilang ya untuk pembelajaran. Nah, kita lihat nih logo Carrefour itu seperti apa. Nah, nih ada logo Carrefour. Kita masukkan ya. Untuk memasukkan objek, boleh teman-teman klik and drag, tinggal masukkan ke Corelnya. Ini logo Carrefour-nya. Coba teman-teman simak. Logo Carrefour ini itu menggunakan fungsi shaping yang barusan kita pelajari bersama. Kalau teman-teman lebih jeli melihat logo Carrefour-nya, secara tidak sadar ini logo yang sangat simpel, cuman perpaduan antara bentuk persegi dan huruf C. Nah, coba kalian teman-teman perhatikan dulu nih, huruf C ya. Nah, kita langsung coba praktekkan fungsi shaping ini membuat logo Carrefour. Yang pertama, kita bikin terlebih dahulu perseginya. Kita bikin perseginya, biar proporsi tidak benjol, teman-teman bisa sambil menekan CTRL di keyboard. Kemudian kita putarkan rotasinya menjadi 45. Kalau sudah seperti ini, kita perpanjang sedikit. Supaya garis pinggirnya, sudutnya ditumpul, kita gunakan Shape tool di sini. Aktifkan saja, kemudian klik and drag, geserkan. Sudah tumpul nih. Nah, selanjutnya jangan terlalu tumpul ya. Selanjutnya kita bikin huruf C. Nah, huruf C menggunakan text tool. Kita perbesar. Kemudian teksnya kita ganti menjadi hello avocado. Ini kita cari. Kalau jenis huruf aslinya saya nggak tahu ya, karena ini hak cipta, jadi ini hanya mempraktekkan saja. Nah, saya menggunakan hello avocado yang sedikit mirip. Nah, kita bikin yang ini, kita perkecil. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita aplikasikan fungsi while, menggabungkan dua objek untuk membuat huruf C-nya seperti ini. Kita bikin lingkaran, kita perbesar dulu ya. Nah, kita posisikan seperti ini. Oke. Kita posisikan seperti ini. Kalau sudah, teman-teman tinggal duplikat saja, biar tidak bikin dari awal, dengan cara Ctrl D di keyboard. Ctrl D keyboard, pindahkan ke bawah. Kalau sudah seperti ini, tinggal ketiga objeknya kita seleksi. Nah, seleksi seperti ini. Kita gunakan fungsi while. Nah, oke. Huruf C-nya sudah jadi, tinggal kita pindahkan ke sini. Yang perlu teman-teman catat, huruf C ini itu harus bisa menutupi objek yang ada, objek persegi ini. Kenapa harus menutupi? Karena kalau tidak tertutup,
tidak akan terpotong. Contoh seperti ini. Kita putar sedikit. Oke. Sedikit lagi. Oke, kayaknya kita geser. Kita perbesar sedikit. Oke. Kalau sudah, kita tinggal seleksi. Yang pertama kita klik dulu huruf C-nya, kemudian tekan Shift di keyboard, kemudian tekan perseginya. Kita gunakan trim untuk memotong. Oke teman-teman, kita geser yang ininya. Nah, kita biar lebih enak tampilannya. Nah, sekarang sudah jadi teman-teman huruf logo headphone-nya. Di sini masih ada objek di atasnya, sisa dari pemotongan. Kita buang saja dengan cara kita pisahkan terlebih dahulu dengan cara Ctrl K. Ininya diklik, kita backpaste, hapus. Ini juga kita hapus backpaste. Nah, sudah jadi. Sekarang kita warnai objek ini, kita warnai. Bagaimana agar warnanya sama persis dengan yang asli? Nah, di video sebelumnya, di part 2 kita sudah mempelajari pengenalan tools yang ada di CorelDRAW. Di situ ada yang namanya tool ini namanya color eyedropper. Ini untuk mengambil sampel warna. Contoh saya pertama kita ambil dulu sampel warna yang biru, kemudian kita tumpahkan di sini. Nah, aktifkan dulu ke pick tool, pergi lagi ke tool ini, kita ambil sampel warna yang warna merah, aktifkan di sini. Oke, nah, sudah selesai. Tinggal kita menghilangkan garis pinggirnya. Cara menghilangkan garis pinggirnya, aktifkan dulu objeknya, kemudian di color palette ada warna putih paling atas bergaris miring hitam, tinggal diklik saja, kliknya klik kanan. Itu untuk menghilangkan outline. Oke teman-teman, selesai sudah video part 3 ini tentang fungsi shaping yang diaplikasikan ke dalam cara membuat logo Carrefour. Sekali lagi bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman. Jangan lupa bunyikan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.